Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, berikut ini adalah tujuan program pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku pada anak autis kecuali A. Mengembangkan kecakapan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis melalui pembiasaan dan latihan yang terus-menerus tentang pentingnya berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini betul ya teman-teman. B. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak autis dengan lingkungan sekitarnya. Ini betul. C. Menekankan kemampuan berbicara pada anak autis yang non-verbal. Nah, ini bukan ya teman-teman. D. Mengurangi kecenderungan munculnya tingkah laku antisosial. Ini betul. Jadi jawaban yang bukan adalah C. Menekankan kemampuan berbicara pada anak autis yang non-verbal. Adapun penjelasannya, tujuan program pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku bagi anak autis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kecakapan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis melalui pembiasaan dan latihan yang terus-menerus tentang pentingnya berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dua, meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak autis dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, mengurangi kecenderungan munculnya tingkah laku sosial. Yang keempat, mewujudkan manusia yang berakhlak mulia, mandiri, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan toleransi. Nomor 2, kemampuan seorang individu untuk bekerja sama, dan melakukan interaksi dengan lingkungannya termasuk ke dalam A. Keterampilan sosial, B. Sensori motor, C. Pengembangan diri, D. Komunikasi. Ini sudah jelas ya teman-teman. A. Keterampilan sosial. Adapun penjelasannya, keterampilan sosial adalah kemampuan seorang individu untuk bekerja sama, melakukan interaksi dengan lingkungannya. Banyak cara untuk mengembangkan keterampilan sosial bagi anak autis. Contohnya, melalui aktivitas olahraga, sosialisasi, bermain bersama, dengan kegiatan bermain musik. Adapun yang menjadi faktor penghambat berasal dari diri peserta didik itu sendiri, antara lain keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh anak autis dan minat bakat yang berbeda-beda. Sedangkan faktor pendukung untuk meningkatkan keterampilan sosial bagi anak autis, adanya kesempatan anak autis untuk belajar di masyarakat. Nomor 3, asesmen tentang kondisi anak autis perlu diketahui sebelumnya untuk A. Menyembuhkan anak autis. Ini bukan ya teman-teman, karena autis tidak bisa disembuhkan karena bukan suatu penyakit. B. Menentukan bentuk terapi yang sesuai. Ini bisa ya teman-teman. C. Mengetahui penyebab terjadinya autis. Ini bukan. D. Kepentingan administrasi sekolah. Ini apalagi bukan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah menentukan bentuk terapi yang sesuai. Jawaban yang tepat adalah B. Adapun penjelasannya, asesmen tentang kondisi anak autis
perlu diketahui sebelumnya untuk menentukan jenis latihan yang cocok dan sesuai. Nomor 4, berikut ini adalah manfaat dari kegiatan asesmen kecuali. A. Untuk mengetahui mengenai identitas anak autis secara lengkap. Ini bisa ya teman-teman. B. Untuk menegakkan diagnosa anak autis. Nah, ini bukan ya teman-teman. C. Pedoman untuk menyusun program dan strategi pembelajaran. Ini betul. D. Pedoman untuk menyusun pengajaran individual atau IEP atau program pembelajaran individual PPI ya teman-teman. Jadi jawaban yang kecuali adalah B. Untuk menegakkan diagnosa anak autis. Adapun penjelasannya, kegiatan asesmen memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui mengenai identitas anak autis secara lengkap dan rinci. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kebutuhan anak autis. Yang ketiga, untuk pedoman untuk mengklasifikasikan dan menyusun program-program kegiatan anak autis. Yang keempat, pedoman untuk penyusunan program dan strategi pengajaran. Yang kelima, pedoman untuk penyusunan pengajaran individual atau IEP. Lalu, kegunaan hasil asesmen yang pertama, screening anak. Yang kedua, klasifikasi atau penempatan anak. Yang ketiga, perencanaan program. Yang keempat, evaluasi program. Dan yang kelima, asesmen kemajuan individu anak. Nomor 5, anak diminta untuk menirukan memegang pensil, menulis, dan mewarnai. Merupakan kegiatan untuk melihat A. Kemampuan interaksi, ini bukan ya teman-teman. B. Kemampuan pra-akademik, ini juga bukan. C. Kemampuan akademik, ini bukan. D. Kemampuan motorik halus. Nah ini ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Kemampuan motorik halus. Adapun penjelasannya, mampu melakukan latihan motorik halus, mengkoordinasikan jari-jari tangan untuk memegang benda pipih dan kecil. Yang ketiga, memegang alat tulis dan menulis dengan benar. Yang keempat, meronce manik-manik dengan tepat. Yang kelima, membalik halaman buku. Yang keenam, meremas kertas, plastisin, atau kain dengan menggunakan seluruh jari. Yang ketujuh, membalik, menyobek, dan melipat kertas. Nomor 6, interaksi sosial terjadi dengan didasari oleh faktor di bawah ini kecuali A. Imitasi, B. Identifikasi, C. Sugesti, D. Koneksi. Yang bukan itu koneksi ya teman-teman. D. Adapun penjelasannya terdapat 4 faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nomor 7, anak autis tampak sangat pendiam dan senang menyendiri, serta tidak dapat merespon terhadap isyarat sosial. Ini berarti termasuk jenis perilaku A. Aktif, B. Aloof, C. Pasif, D. Aktif but ODD. Ini sangat pendiam dan senang menyendiri, pasti aloof ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 8, anak autis senang berada bersama orang lain, tetapi terutama dengan orang dewasa. Dia mendekati orang lain untuk berinteraksi, tetapi caranya agak tidak biasa. Hal ini termasuk jenis perilaku sosial A. Aktif, B. Pasif, C. Aktif but ODD, D. Aloof. Ini jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, aktif but ODD. Nomor 9, strategi yang paling tepat diberikan kepada anak autis yang memiliki kemampuan verbal yang sangat tinggi adalah A. Membiarkan anak bercerita tentang hal-hal yang diminatinya. B. Dikelompokkan dengan anak autis yang kemampuan verbalnya terbatas. C. Memberi contoh, memulai interaksi sosial, ambil giliran, dan bergantian. D. Mengajarkan bagaimana, kapan, dan seberapa banyak dia bisa berbicara tentang dirinya dan hal-hal yang diminatinya. Nah, ini jawabannya teman-teman. D. Mengajarkan bagaimana, kapan, dan seberapa banyak dia bisa berbicara tentang dirinya dan hal-hal yang diminatinya. Nomor 10, fokus pengembangan sosial pada anak autis dimulai pada area yang A. Diminati dan dikuasai anak,
B. Paling tidak dikuasai anak, ini jangan ya teman-teman. C. Diinginkan oleh anak, bukan juga. D. Ditargetkan oleh guru dan orang tua yang juga bukan. Jadi semuanya dimulai pada yang diminati dan dikuasai anak. Jawaban yang tepat adalah A. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.